Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, karunia-Nya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita untuk senantiasa dari nikmat-nikmat tersebut digunakan dalam ketaatan kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Maka semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dari bergelimangnya nikmat-nikmat tersebut. Dan hari-hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan rezeki dan segala hal yang itu semua datang dari Allah. Kemudahan, begitu pula kesulitan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan senantiasa meminta kepadanya untuk ditolong dalam rangka syukur tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang beliau baca dalam salat di penghujung salat, setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa untuk bersyukur kepadamu. Dan syukur sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita meminta kepada Allah, memohon kepadanya, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi belajarnya kita, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan dan melindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang sedang dalam kesulitan, ditimpa penyakit, dililit hutang, dan segala ujian-ujian kehidupan yang lainnya. Semoga Allah berikan kelapangan dan keteguhan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah ta'ala di pertemuan kita ini kita akan mengkaji, membahas dari salah satu rukun dalam agama kita, yakni rukun yang menjadi kewajiban kita bersama sebagai muslim dan muslimah adalah ibadah yang bernama puasa. Ibadah yang bernama puasa. Dan rukun puasa ini, ibadah puasa ini disebutkan dalam rangkaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu dibangun terdiri dari rukun. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian menegakkan salat. Dan yang ketiganya, walaupun ada perbedaan dari para ulama dalam penyusunan rangkaian dari ibadah tersebut, tapi di kesempatan kita ini insyaallah kita akan mengkaji berkaitan masalah ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa di antara anugerah besar Allah tabaraka wa taala, salah satu anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita itu untuk berpuasa. Jadi puasa itu bukan beban, puasa itu adalah anugerah. Ini sudut pandangnya para ulama. Para ulama menyampaikan bahwa
puasa itu adalah anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Dan saking anugerah ini besar dan agung, puasa adalah ibadah yang eksklusif, terutama untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ibadah puasa ini memiliki keeksklusifan, dan ibadah ini bukan hanya khusus dibebankan, disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini saja, tapi juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkannya atau mensyariatkannya kepada umat-umat sebelumnya, Jadi sekali lagi, ini ibadah berupa anugerah, ibadah yang disyariatkan, tapi seakan menjadi sebuah pemberian yang agung dan sangat penting dalam kehidupan kita, dan sangat dibutuhkan sejatinya. Jadi kita itu butuh kepada ibadah puasa ini, karena di antara banyak keutamaannya adalah bahwa ibadah puasa ini menjadi jalan utama kita itu meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183, di mana ayat ini menjadi landasan dalil dalam rukun ibadah puasa dalam agama kita, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Nah, Al-Baqarah 183 ini, ma'asyiral muslimin, azanillahu ayyakum, menegaskan bahwa tujuan puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga. Al-Baqarah 183 itu menegaskan bahwa puasa itu, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah yang hukumnya sunnah, tujuannya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga atau haus. Orang berpuasa pasti lapar, orang puasa pasti haus, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya Allah sebutkan tadi dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Nah, disinilah pentingnya kita meninjau permasalahan ibadah puasa ini. Jadi para pendengar sekalian, disinilah pentingnya kita memandang dengan baik dan benar tujuan dari puasa itu sendiri. Karena kalau puasa itu hanya sekedar menahan diri dari makan, nggak makan, kemudian nggak minum, atau juga tidak melakukan pembatalnya, diantaranya adalah hubungan suami istri, gitu ya. Itu sejatinya atau sebenarnya bukan perkara yang luar biasa. Artinya kalau kita ngelihat ada orang nggak makan, ada orang nggak minum, ada orang nggak berhubungan suami istri, kan banyak juga di luar sana. Kenapa? Mungkin dia lagi stres gitu ya. Kenapa? Mungkin dia nggak punya jodoh, nggak punya pasangan. Kenapa? Mungkin dia ada kelainan seksual gitu loh. Artinya nggak senang kepada manusia tapi senang kepada binatang misalnya gitu kan. Kan ada kayak gitu. Ya. Dan dia tahan untuk nggak berhubungan suami istri. Tahan nggak berhubungan mungkin kepada sesama manusia, tapi dia nggak tahan kalau kepada hewan misalnya. Ada orang tahan nggak minum, tahan nggak makan. Macam-macam motifnya, sebabnya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa ketika seorang bisa nggak makan, bisa nggak minum, bisa nggak hubungan suami istri. Walaupun fitrahnya, normalnya manusia pada umumnya begitu gitu loh. Dia makan, dia minum, dia hubungan suami istri. Sekali lagi ini bukan perkara yang luar biasa, bukan perkara yang terlalu spesial. Apalagi kata para ulama, hewan ya yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan, mereka di antara hewan yang banyak beredar di sekitar kita, hewan apa? Di Indonesia atau di daerah kota Pontianak terutama ya. Kucing gitu ya. Kucing bisa tahan nggak dia kalau nggak makan? Tahan dia. Dalam beberapa
artikel ilmiah yang pernah saya baca, kucing itu bisa nggak makan atau nggak minum 7 hari. Tapi kalau manusia lain cerita. Ya bisa kritis itu kalau nggak makan nggak minum 7 hari, bahaya gitu. Maka sekali lagi inti dari ibadah ya puasa ini bukan sekedar itu saja, nggak makan nggak minum nggak hubungan suami istri. Ya makanya dalam sebuah riwayat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa. Perhatikan kata Nabi kita SAW, betapa banyak. Artinya banyak sekali gitu. Banyak sekali orang yang berpuasa. Tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar rasa lapar dan rasa dahaga. Nabi kita SAW 14 sahabat yang lalu telah menekankan bahwa betapa banyak, sungguh banyak sekali orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Nggak dapat pahala, sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, yang dia dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Dan ini ironisnya Nabi katakan banyak, ini yang mengerikannya. Yang mengerikannya di sinilah Nabi katakan rubba shaimin, banyak, betapa banyak sekali gitu loh. Ya, saking banyaknya Nabi gunakan dengan konteks rubba shaimin. Kenapa bisa demikian? Karena itulah tadi, banyak dari orang yang berpuasa itu hanya sekedar formalitas. Hanya sekedar formalitas. Puasanya tidak bisa menyentuh hati. Puasanya tidak bisa mengendalikan akhlak dia sebagaimana betapa banyak ibaratnya orang buat surat izin mengemudi, ya belok kanan sen mana? Sen kiri gitu kan. Kan orang banyak punya SIM gitu kan ya. Benar nggak? Punya SIM nggak tuh? Nggak punya? Boleh pakai motor kalau nggak punya. Harus punya gitu kan ya. Betapa banyak orang punya SIM, tapi punya SIM-nya itu nggak ada gunanya gitu loh. Ibarat kayak orang nggak punya SIM. Ya, ibarat orang nggak punya SIM. Ya, yang dia tahu, ya hidupkan gas gitu loh. Dia kan oke gas doang gitu loh. Tapi ya itu tadi belok kanan sen kiri. Saya nggak nyebutkan kaum ibu-ibu doang. Nah, mau ibu-ibu, anak muda, kalau laki perempuan. Betapa banyak acak kadulnya, amburadulnya orang berkendara di luar sana. Semau mereka. SIM itu hanya apa? Jadi sebagaimana puasa, ketika cuma menahan lapar dan dahaga, sebatas formalitas. Jadi puasanya itu cuma sekadar formalitas. Nggak makan, nggak minum, nggak berbuang dan selesai. Begitu pula orang punya SIM, surat izin mengemudi, itu seakan hanya sekedar formalitas. Nggak ada isinya, kosong. Ya. Nggak sebagaimana yang diharapkan dari ibadah puasa itu sendiri. Nggak sebagaimana yang diharapkan dari seorang seharusnya punya surat izin, ya seharusnya dia pahami aturan, tata cara dan seterusnya. Makanya para ulama menyatakan bahwa puasa yang paling rendah itu adalah orang hanya sekedar menahan nggak makan nggak minum. Itu puasa yang paling rendahan. Puasa recehan gitu. Maksudnya dalam konteks ibadah, kalau puasa hanya sekedar menahan nggak makan nggak minum, ini recehan. Ini rendahan. Ya, sebagian receh nggak ada harganya. Ya kecuali recehnya dikumpulin sampai 1 miliar gitu ya. Ya, kalau tiap hari mungkin dia puasa, mungkin bisa jadi berharga puasanya itu ketika dia rutin dalam puasanya tersebut. Nah, maka sekali lagi puasa bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum. Karena kalau sekedar nggak makan nggak minum, ini level yang paling bawah, level yang paling dasar. Ya. Karena puasa sekali lagi sejatinya melatih kita agar tidak berbuat perbuatan keji, agar kita tidak berkata-kata kotor, tidak suka debat, tidak suka ribut, tidak suka bertengkar, mencaci, menghina, memaki, apalagi berbuat maksiat. Ya. Kalau masih kita itu mudah gampang marah, amarahan. Ya, dan amarah itu selalu identik dengan tekanan darah dan aliran darah yang meningkat. Ya. Ada nggak orang lagi marah-marah tekanan darahnya rendah? Nah, cobalah. Beneran ini secara medis orang lagi marah itu tensinya naik pasti. Makanya kadang bisa meridih kepalanya, mukanya merah, degap jantungnya apa? Meningkat. Ya, jadi kalau yang jamaah teman-teman punya apa itu smart band atau smartwatch itu kan biasa ada heart rate namanya gitu ya. Kalau kita lagi normal-normal kayak gini, biasanya itu di angka 80-an, 70-an. Kalau lagi tidur lebih rendah, bisa 60. Kalau atlet itu bisa 50, lebih rendah lagi. Karena saking kuat jantungnya. Ya, orang nggak normal kalau lagi diem-diem gini, dia 100 gitu loh. Itu orang nggak sehat tuh namanya.
Ya ada benar orang nggak sehat lagi duduk diem aja itu bisa 100 detak jantungnya. Ya orang kalau lagi marah wajar 100, 120. Itu marah karena naik gitu tekanan darahnya, detak jantungnya. Nah puasa kan kita kan nggak makan, kita nggak minum. Akhirnya apa yang dirasakan? Lemes. Nah lemes itulah yang akhirnya menekan dari kita itu untuk gampang marahan, ya nggak bisa jaga omongan, lepas begitu saja. Ya maka kalau itu semua rupanya ditabrak juga ketika lagi puasa, ini puasanya akan kosong melompong. Puasanya nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kemudian kaum muslimin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, bahwa puasa, terutama puasa dalam rukun agama kita, rukun Islam dari ibadah puasa di bulan Ramadan tersebut, ingatlah bahwa puasa di bulan Ramadan, para ulama katakan Ramadan itu adalah ibarat sebagai madrasah atau sekolah. Ramadan itu adalah sekolah kehidupan, bekal kita di setiap tahunnya untuk menghadapi kehidupan. Ramadan itu ibarat sekolah khusus, pendidikan khusus yang Allah adakan setahun sekali. Gak lama momennya. Jadi rukun ibadah kita dari ibadah puasa ini dalam rukun Islam itu Allah berikan setahun sekali dalam satu bulan Ramadan tersebut. Dan dalam pendidikan khusus di satu bulan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ada kurikulumnya juga. Kurikulumnya khusus juga. Dari terutama ciri khas Ramadan itu adalah membaca Al-Qur'an. Sibuk dengan Al-Qur'an. Dan yang kedua sibuk dengan qiyamul lail. Kemudian yang ketiga dengan bersedekah. Ini diantara syiar dari rangkaian ibadah puasa tersebut, terutama di Ramadan. Ya, jadi seharusnya ketika Ramadan ini sebagai sebuah madrasah atau pendidikan, sekolah khusus yang Allah adakan setahun sekali, kita harus hidupkan 3 poin besar tersebut, dari qiyamul lail, dari membaca Al-Quran, dan dari bersedekah. Ini kurikulum pokok, dan ini akan menjadi bekal dari bulan-bulan berikutnya. Dan ingat, masa pembelajaran ini hanya Allah berikan 29 hari atau 30 hari penuh. Dan ujian pokoknya akan berada di penghujungnya. Ujiannya berada di akhir. Dan hasilnya akan ada setelah dari Ramadan itu berlalu. Ya, dimulai dari 1 Syawal dan seterusnya sampai datang di bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, makanya Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tauladan, memberikan contoh. Beliau, bagaimana sikap beliau di awal Ramadan. Beribadah dengan belum memberikan kapasitas atau gas yang full. Standar biasa sebagaimana biasanya. Tapi ketika menjelang akhir Ramadan, terutama khususnya di 10 hari terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan semakin serius, semakin fokus, semakin sungguh-sungguh. Ya sebagaimana ketika mahasiswa, ketika siswa-siswi, para pembelajar, ketika menjelang ujian akhir, kita akan lihat mereka akan lebih sungguh-sungguh. Ya, kecuali memang nggak ada niat belajar gitu loh. Sebagaimana orang nggak ada niat puasa Ramadan, ya akhir Ramadan biasa-biasa saja bagi dia. Malah fokusnya hanya ke lebaran. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh menjelang ujian akhir, mereka akan semakin serius. Ya, kadang mungkin nggak bisa tidur malamnya, gelisah. Besok bisa jawab enggak, terus baca, belajar. Nah, Ramadan begitu pula ditunjuk oleh Rasulullah SAW di bulan puasa itu. Beliau semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Ya, ketika menjelang akhir dari bulan yang penuh dengan barokah tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW telah memberikan tauladan dalam keseriusan dalam ibadah di Ramadan tersebut, puasa tersebut, bahwasanya yang namanya ujian akhir ini dan yang namanya ujian juga, ya, itu ada yang lulus, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil.
Setelah Ramadan akan terlihat siapakah yang benar-benar lulus ujian dan siapa yang gagal dalam ujiannya tersebut. Ya, yang mana kadangkala kegagalan itu akan tercerminkan dengan aktivitas di masjidnya bagaimana gitu. Ya, apakah puasanya itu betul-betul berdampak dalam aktivitas sholatnya. Jadi ini akan berhubungan juga dengan materi di rukun Islam tentang sholat, menegakkan sholat. Ya, apakah masih berjamaah atau sudah ditinggalkan? Maka ciri-ciri yang gagal dari puasa itu adalah sholatnya itu udah kosong. Baik sholat jamaahnya ke masjid ataupun sholat pribadi dia sendiri. Ketika sholatnya kosong, sholatnya ditinggalkan, rukun kedua Islamnya sudah mulai diremehkan, ini menunjukkan kegagalan dari puasanya tersebut. Karena para ulama banyak menyatakan bahwa orang yang puasa terus dia nggak sholat, puasanya sah apa enggak? Puasanya sah apa enggak? Kalau selama syarat rukun puasa nanti kita juga akan sebutkan terpenuhi, puasanya sah. Tapi sama juga di awal tadi kita katakan betapa banyak kata Nabi SAW yang berpuasa, tapi puasanya hanya sekedar formalitas, sia-sia. Puasanya sah secara syarat dan rukunnya, tapi nggak ada isinya, nggak ada pahalanya. Yang ada malah dia buat dosa di momen seharusnya dia panen pahala. Ini puasa yang gagal. Ini puasa yang nggak lulus. Ya syukur masih dikasih remedi sama Allah, tahun depan ketemu lagi gitu. Tapi kalau kadang remedial ini nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya gagallah dia segagal-gagalnya. Sholat ditinggalkan, atau qiyamul lail, sholat malamnya berhenti total, nggak pernah ada lagi setelah Ramadan berlalu. Ya, sedekahnya juga jadi kering. Ya, mentang-mentang kantongnya kering juga sedekahnya gitu. Ada lagi yang bisa dia keluarkan untuk di jalan Allah. Atau ketika maksiat berulang lagi dan perbuatan-perbuatan buruk sudah dianggap biasa. Maka sekali lagi jangan sampai jadi yang gagal dalam puasanya. Banyak puasa rupanya gagal. Dan itu bukan yang dicontohkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya orang-orang yang sukses, orang-orang yang lulus dalam ibadah puasanya, puasanya itu meninggalkan bekas pada dirinya. Akan hatinya itu terpaut terus dengan masjid. Karena di bulan puasa itu akan orang tuh selalu tertuju ke masjid. Entah karena memang ada buka puasa bersama kah? Entah karena ada takjil gratis kah? Tapi hatinya terpaut walaupun setelah Ramadan. Nggak ada takjil pun terpaut hatinya dengan masjid. Ya, salat jamaahnya terjaga, bukan beban jadi dia. Dan sebuah kenikmatan. Qiyamul lailnya begitu juga. Bacaan Qur'annya, sedekahnya, lisannya, semua akan terkendali, imannya lebih kokoh, hatinya lebih lembut. Dan ini orang-orang yang disebutkan lulus dengan ibadah puasanya tersebut. Dia akan naik kelas. Dia puasanya itu akan memberikan dampak dalam kehidupannya tadi. Ya, dan menjaga dari kelulusan Ramadan itu bukan juga perkara yang gampang. Ya, ibarat orang yang telah mengikuti kursus kesehatan, fitness sebulan penuh, 2 bulan penuh, 3 bulan penuh, ya, dengan diet ketatnya, makanan terjaganya, mungkin di awal-awal dia menjalani fase tersebut, dia akan kaget. Badannya akan sakit-sakitan, pegal, keringat bercucuran. Tapi setelah sebulan dia lalui, mulai terasa ringan badannya. Ototnya terbentuk, staminanya lebih terjaga. Ya, tapi kalau sudah fase ini dia lewati, kursusnya ini dia selesaikan, terus dia berhenti totalitas, nggak pernah lagi olahraga, nggak pernah lagi jaga makan. Apa yang terjadi? Kembali badannya akan melemah. Ya, perutnya membuncit, staminanya drop. Dan ibadah puasa jamaah sekalian rahimakumullah, terutama di bulan Ramadan, kalau sudah sebulan full kita latihan ibadah dengan aneka ragamnya tersebut, lalu malah berhenti totalitas di Syawalnya, bayangkan start berhentinya itu di Syawal gitu. Sejatinya kita sedang membuang sia-sia hasil capek lelah selama sebulan penuh tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita jaga terus meski sedikit, ya mungkin sepekan sekali tetap masih ada qiyamul lail, ya sebulan sekali kelamaan banget, 6 bulan sekali ketemu Ramadan malah gitu kan ya. Maka jagalah hal yang paling udah minimal sekali, jangan sampai sebulan nggak ada qiyamul lail, nggak ada puasa sunnah, nggak ada baca Quran, karena ini menunjukkan kegagalan kita dari puasa Ramadan tersebut.
Ya, jangan berhenti secara totalitas. Jangan buang sia-sia hasil letih kita di 1 bulan puasa tersebut. Ya, tapi kalau kita bisa jaga sedikit demi sedikit, insya Allah efek Ramadan, efek puasa itu akan berkesinambungan sepanjang tahun dan akan ketemu lagi dengan tahun yang berikutnya. Sekali lagi, puasa, terutama Ramadan jamaah rahimakumullah, ini bukan sekedar ritual tahunan. Ya, bukan hanya sekedar ritual tahunan. Ketemu tanggalnya, tahunnya, begitu lagi. Enggak seperti itu. Tapi Ramadan, puasa itu adalah pendidikan ketakwaan. Puasa itu untuk mendidik kita itu semakin bertakwa. Ya, puasa itu mendidik kita semakin bertakwa. Allah Subhanahu wa taala ingin betul-betul mengajarkan kita, mendidik kita bagaimana kita ini hidup harus selalu dekat kepada Allah, menunjukkan kita itu lemah. Kita nggak makan, nggak minum seharian aja itu udah lemah. Apa diantara pesan hikmahnya? Kembalilah kepada yang maha kuat, yang kepada yang maha perkasa, yakni Allah Azza wa Jalla Al-Aziz, Al-Qawi. Maka sekali lagi, siapapun jamaah, kita ini kalau nggak suruh kalau cuma sekedar disuruh nggak makan, nggak minum dari jam 5 subuh misalnya tadi sampai nanti jam 6 sore, umumnya orang kuat masih bisa bertahan. Ya, walaupun kita ini bukan kucing 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum masih hidup gitu loh. Tapi paling enggak, normalnya kita manusia nggak makan nggak minum dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore nanti. Ya, hitungan 12 jam, 13 jam, 14 jam, insya Allah masih hidup, masih bisa beraktivitas walaupun lemes. Ya, tapi bukan itu tujuannya, Tapi tujuan terbesarnya adalah bagaimana Allah melihat hati kita, akhlak kita, perubahan kita dari tujuan dari rukun ibadah puasa ini disyariatkan, diperintahkan. Ya, maka ini sebagai muqaddimah dalam kita akan memahami dari rukun ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada diri kita tersebut. Maka jangan jadi orang-orang yang sia-siakan dari pondasi agama ini berupa ibadah puasa, karena rangkaian dari kesia-siaan ini, betapa banyak yang puasa. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebutkan betapa banyak yang qiyamul lail. Ya, betapa banyak yang qiyamul lail. Sampai qiyamul lailnya itu mereka bergadang. Gitu kan. Tapi bergadangnya itu rupanya hasilnya sia-sia. Ya, ibarat antum nonton timnas, qadarullah main final Piala Dunia. Ya, kalau masuk Piala Dunia gitu ya, masuk final. Ya, qadarullah jam mainnya jam 2 malam sampai jelang subuh selesainya. Namanya mungkin di Brazil misalnya gitu ya. Kalah pula. Ya, rasanya seakan-akan udah begadang semalaman, teriak-teriak dukung, support, rupanya gagal, kalah. Ya, orang kecewa. Ya, orang sedih gitu loh. Kalau ketika yang dibela-belanya, yang disupport-supportnya rupanya nggak berhasil. Tapi itu urusan dunia, urusan cuma sekedar sepak bola. Tapi bagaimana ketika untuk pribadi kita sendiri? Kenapa orang kadang nggak menyesal dengan pribadinya? Dia nggak bisa maksimal, dia tidak bisa totalitas dalam beribadah tersebut. Terus tidak pernah dia sesali. Ini sungguh menyedihkan sejatinya. Ini sungguh sangat menyedihkan sejatinya. Maka daripada itu Nabi SAW menyampaikan betapa banyak yang puasa, betapa banyak yang qiyamul lail. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi katakan juga betapa banyak yang mencari malam Lailatul Qadar. Dari rangkaian bagian segmen tentang rukun ibadah puasa ini. Betapa banyak yang mencari malam Lailatul Qadar. Tapi nyatanya dia nggak dapat apa-apa. Dia hanya menyia-nyiakan waktunya atau membuang-buang waktunya. Karena lihatlah fenomena. Saya nggak tahu fenomena ini mungkin ada di zaman kita ketika orang itikaf, itikaf di masjid, itu isinya bukan ibadah. Main gadget dan main game gitu loh, di beberapa masjid-masjid besar. Ya, hanya betul-betul sekedar pindah tidur. Bukan dimaksimalkan dengan ibadah. Itu terjadi dan itu jadi fenomena kita di zaman sekarang. Dan ini sangat menyedihkan. Dan karena jadi PR juga bagi beberapa panitia iktikaf di Ramadan, panitia DKM masjid, untuk kalau memang bisa ditertibkan, karena memang nggak sehat, menular kepada pihak lain. Anda kalau main game pulang ke rumah saja lah, daripada menu-menukan masjid, nama-nama beban juga ngasih makan doang, ya. Maka yang seperti ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa betapa banyak yang puasa, betapa banyak yang qiyamul lail, betapa banyak yang cari Lailatul Qadar, tapi rupanya semua berakhir dengan kesia-siaan. Maka kaum muslimin semoga Allah muliakan rahimakumullah,
Ini kita sebagai pengantar, sebagai muqaddimah dalam pembahasan kita berkaitan dari rukun ibadah yang bernama puasa. Ya, yang ini semua akan saling berkaitan antara rukun ibadah salat kita, rukun dari 2 kalimat syahadat kita, yang semua harus kita tegakkan. Dan sebagaimana makna rukun itu sendiri, para ulama sebutkan adalah sebagai ibarat tiang pokok di dalam agama itu tegak, bukan untuk diremehkan, bukan untuk disia-siakan, tapi bagaimana kita curahkan perhatian kita dengan sepenuhnya terhadap rukun agama kita ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini untuk pertemuan pertama kita di kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan, tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.